trying to go around his man, pulls the ball back and it's in! Arsenal have scored and it's Emil Smith-Rowe who's given the Gunners the 1-0 advantage. Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. 3 agenda besar Arsenal di bursa transfer, pemain bintang, Lacazette dan Saliba. Arsenal tidak akan berpangku tangan pada bursa transfer Januari 2022 yang akan datang. Arsenal mungkin akan sibuk seperti yang terjadi pada awal musim 2021-2022 lalu. Arsenal sangat sibuk pada awal musim lalu. The Gunners membeli Aaron Ramsdale, Ben White, Albert Lokonga, Martin Odegaard, Takehiro Tomiyasu, dan Nuno Tavares. Arsenal menghabiskan hampir 140 juta pounds untuk pemain baru itu. Di sisi lain, Arsenal melepas Willian, Alex Runarsson, Hector Bellerin, Lucas Torreira, Reiss Nelson, dan Joe Willock. Mereka meninggalkan klub dengan status transfer permanen maupun pinjaman. Lantas, seperti apa rencana Arsenal pada bursa transfer Januari 2022 nanti? Yang pertama, Arsenal pasti akan mendatangkan pemain baru. The Gunners berada dalam kepercayaan diri yang baik. Mikel Arteta dan Edu sempat berada dalam tekanan karena hasil buruk dan pemain baru yang dibeli. Tapi kini Arteta dan Edu telah mendapat kepercayaan penuh. Tapi perbaikan performa membuat klub dan fans yakin dengan rencana jangka panjang Arteta dan Edu. Pihak klub akan kembali meladeni permintaan Arteta untuk mendatangkan pemain baru. Menurut The Athletic, Arteta belum secara spesifik mengajukan nama pemain baru. Tapi jika mengacu pada rencana jangka panjang, Arteta dan Edu ingin membawa setidaknya 1 pemain bintang setiap bursa transfer. Saat ini Arteta punya kecemasan soal komposisi lini depan. Lacazette mungkin pindah musim depan. Aubameyang makin dimakan usia. Arteta ingin mendapatkan seorang mesin gol yang usianya masih produktif. Masa depan Lacazette. Arsenal tidak bersedia memberikan kontrak jangka panjang pada Lacazette sebab mereka khawatir bakal ada efek domino dengan beberapa pemain senior lain akan meminta hal sama. Saat ini Lacazette sudah berusia 30 tahun. Arsenal hanya menawarkan kontrak pendek untuk Lacazette, tapi saat ini belum ada tawaran resmi yang diajukan. Jadi masih ada kemungkinan pemain asal Prancis itu pindah dengan status free transfer musim depan. Di sisi lain, Mikel Arteta sangat puas dengan komitmen dan performa Lacazette di tim utama. Ex pemain Lyon itu tampil sangat bagus dan memainkan peran krusial di lini depan. Dan yang terakhir mengenai nasib William Saliba. Selain Lacazette, Arsenal juga tengah menimbang masa depan William Saliba. Pada awal musim 2021-2022 lalu, Arteta menilai Saliba belum layak berada di tim utama. Tapi Arteta sudah berubah pikiran. Performa apik Saliba bersama Marseille mendapat apresiasi tinggi dari Arteta. Pemain 20 tahun itu dianggap berkembang pesat dan siap untuk Arsenal musim depan. Saliba akan mendapatkan kontrak baru dari Arsenal. Saliba dibeli Arsenal dari Saint Etienne pada musim 2020-2021 lalu dengan harga 27 pounds. Namun Saliba kemudian segera dipinjamkan ke klub asalnya. Bagus di Arsenal, Alexis Sanchez cuma jadi bahan tertawaan di Manchester United. Mantan pemain Manchester City, Micah Richards, sempat mengira Alexis Sanchez akan sukses setelah pindah ke Manchester United. Akan tetapi Sanchez justru jadi bahan lawakan di Old Trafford. Sanchez menjadi pemain kunci Arsenal di bawah asuhan Arsene Wenger. Dia mencetak 80 gol dalam 166 penampilan dan membantu The Gunners meraih 2 gelar FA Cup. Setelah 3,5 musim membela Arsenal, Sanchez bergabung dengan Manchester United pada bursa transfer musim dingin Januari 2018. Sayangnya, karirnya di sana tidak berjalan baik. Richards menganggap kepindahan Sanchez dari Arsenal menuju Manchester United adalah sebuah langkah bagus. Namun Sanchez ternyata mengalami kegagalan di klub barunya. Dia menjadi bahan tertawaan di Man United, kata Richards kepada BBC. Di Arsenal, Sanchez menunjukkan dirinya sebagai pemain berkualitas dan pekerja keras. Dia memiliki keterampilan dan kreativitas sehingga membuatnya sebagai pemain idaman. Sangat menyedihkan ketika dia pergi ke United karena saya pikir itu akan menjadi langkah yang bagus untuknya.
Mantan striker Inggris Gary Lineker juga tidak habis pikir mengapa Alexis Sanchez bisa gagal di Manchester United setelah menunjukkan performa yang sangat gemilang bersama Arsenal. Dia adalah pemain yang sangat bagus untuk Arsenal, ujar Lineker. Semua orang mengira dia akan pergi ke Manchester City, lalu tidak. Manchester United menyelinap masuk dan mencurinya. Tapi itu tidak berhasil. Dia adalah pemain hebat tetapi itu tidak terjadi padanya. Aneh bagaimana bisa begitu bagus di satu klub tapi tidak berhasil di klub lain. Arsenal Women menang back-to-back atas HB Koge dalam ajang UCL. Setelah berbagi poin dalam derby London Utara pada akhir pekan, Arsenal kembali ke jalur kemenangan tetapi itu adalah penampilan yang kurang mengesankan. Namun sulit melawan pemimpin Liga Wanita Denmark HB Koge. Arsenal wanita selangkah lebih dekat ke perempat final Liga Champions setelah gol dari Caitlin Ford. Lotte Wubbenmoy dan Vivian Miedema memberi mereka kemenangan 3-0 atas HB Koge. Dalam pertandingan kali ini, Arsenal Women rata-rata memiliki 77% penguasaan bola dan seharusnya bisa mencetak lebih dari 3 gol. Saya pasti tahu itu, 1-0, kata Eidevall. Saya pikir mereka mendapatkan permainan di tempat yang mereka inginkan. Bekerja dalam 5-4-1 sangat kompak, agresif, mencoba menangkan bola dengan serangan balik, tidak mudah bermain melawan tim yang disiplin dan ingin bekerja keras. Apa yang hebat hari ini kami dapat mengubah itu selama pertandingan. Kami memposisikan diri kami lebih cerdas, menggerakkan bola lebih baik dan peluang yang jauh lebih sedikit bagi mereka. Itu 1-0 dan mereka menciptakan setidaknya 1 peluang di babak kedua. Lydia dipaksa melakukan penyelamatan yang bagus. Pada 1-0 Anda tidak pernah bisa bersantai. Sangat menyenangkan ketika Lotte mencetak gol kedua. Tidak sering kami kebobolan 2 gol dalam satu pertandingan sehingga terasa jauh lebih baik. Gol Wubbenmoy adalah yang pertama di Liga Champions dan sang bek mendedikasikannya untuk rekan bertahannya Leah Williamson yang akan absen setidaknya sampai Natal karena cedera hamstring. Itu adalah tujuan untuk Leah. Kami akan sangat merindukannya, katanya. Itu keahliannya di tiang dekat. Jika saya bisa melakukan apa saja, itu untuk menghormati gol itu hari ini. Arsenal melakukan perjalanan ke Manchester United di Liga Super Wanita pada hari Minggu sebelum jeda internasional. Setelah itu, mereka melawan Chelsea di final Piala FA diikuti oleh Barca di Emirates. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.